Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 yang berkata demikian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, manusia terlahir dengan kecenderungan untuk menjadi sombong. Sejak awal sejarah manusia, kesombongan telah menjadi akar dari banyak dosa dan kejatuhan. Kita terlahir dengan kecenderungan untuk melihat diri kita sendiri sebagai pusat dari segala sesuatu. Keinginan untuk menjadi seperti Allah, untuk mengambil tempat yang hanya layak bagi Tuhan, adalah dosa pertama yang menjerumuskan manusia ke dalam kerusakan. Ketika Hawa dan Adam tergoda di Taman Eden, bukan hanya soal memakan buah terlarang, ini adalah soal ingin menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat, dan dengan demikian mengambil kendali atas nasib mereka sendiri. Keinginan untuk menjadi seperti Allah lah yang pertama kali menjerat dan menarik manusia jatuh dalam dosa. Manusia terobsesi dengan diri sendiri, pencapaian, dan persepsi orang lain serta lingkungan sekitarnya. Kesombongan ini juga yang pada akhirnya menjadi musuh utama kekristenan. Dan sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa kebangunan rohani sejati tidak mungkin terjadi jika ada kesombongan. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa kebangunan rohani dan mujizat terjadi karena ada kerendahan hati dan pengagungan hanya kepada Allah. Wahyu pasal 4 ini menjelaskan tentang pentingnya kerendahan hati. Pasal ini menggambarkan Yesus di ruang tahta surgawinya. Dikelilingi tahta itu ada 4 makhluk hidup penuh dengan mata di muka dan di belakangnya, dan mereka tidak henti-hentinya siang dan malam berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Gambaran ruang tahta surgawi ini bukan sekedar kisah rohani yang indah, melainkan undangan ilahi bagi setiap orang percaya untuk menyelaraskan kembali hati, pikiran, dan sikap hidupnya. Ketika Yohanes diperkenankan melihat tahta Allah,
Fokus utama bukanlah kemegahan makhluk-makhluk surgawi, melainkan pribadi yang duduk di atas tahta. Hal ini mengajarkan kita bahwa hidup yang benar dan kuat bukanlah hidup yang sibuk memamerkan diri, melainkan hidup yang secara sadar dan sukacita menempatkan Allah sebagai pusat segalanya. Kerendahan hati bukan tanda kelemahan, tetapi justru pintu menuju kekuatan rohani yang sejati. Karena disinilah hati kita dibentuk untuk taat, berserah, dan siap dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara besar yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak satupun mata dari keempat makhluk hidup yang matanya tertuju kepada diri sendiri. Semua mata tertuju pada Yesus, satu-satunya pribadi yang layak disembah. Gambaran ini memberikan kita pelajaran yang mendalam. Seringkali kita terperangkap dalam godaan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, menganalisis diri kita, dan berfokus pada apa yang bisa kita capai atau tunjukkan kepada dunia. Namun, Wahyu pasal 4 ini memanggil kita untuk mengalihkan pandangan kita dari diri kita sendiri kepada Yesus, Sang Pencipta dan Pemelihara segala sesuatu. Ketika mata rohani kita diarahkan sepenuhnya pada Yesus, kita akan mengalami perubahan cara pandang yang luar biasa. Kita tidak lagi hidup untuk pengakuan manusia, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari sinilah lahir ketenangan, kejelasan arah hidup, dan kekuatan untuk melangkah dengan penuh keyakinan. Fokus kepada Yesus membuat kita tidak mudah goyah oleh opini, tidak terombang-ambing oleh penilaian, dan tidak kelelahan oleh tuntutan dunia. Sebaliknya kita dibaharui setiap hari, karena kita sadar bahwa hidup kita berada di tangan Allah yang berdaulat, penuh kasih, dan setia memimpin umatnya menuju rencananya yang indah. Jika kita melihat keadaan dunia saat ini yang terus-menerus memberikan pesan yang berpusat pada diri sendiri, praktek flexing dan pencitraan di media sosial tujuannya adalah untuk meningkatkan pencitraan diri, dan bahkan percakapan sehari-hari seringkali didominasi oleh pertunjukan tentang diri sendiri. Banyak orang dengan mudah terperangkap dalam pusaran ini dan lupa bahwa pusat alam semesta bukanlah diri kita sendiri, melainkan Tuhan kita. Di tengah arus dunia yang kuat mengajak kita untuk meninggikan diri, Tuhan memanggil umatnya untuk hidup dengan nilai yang berbeda. Kerendahan hati yang sejati akan memampukan kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Ketika kita memilih untuk meninggikan Tuhan, hidup kita justru akan dipenuhi makna, sukacita, dan pengaruh yang positif. Dunia mungkin mengajarkan bahwa nilai diri ditentukan oleh pencapaian dan tampilan luar, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa nilai sejati kita terletak pada siapa kita di hadapan Allah. Hidup yang berpusat pada Tuhan akan memancarkan kasih, ketulusan, dan damai sejahtera yang tidak dapat dihasilkan oleh pencitraan apapun. Dalam Wahyu pasal 4 ini memberikan perspektif yang mengoreksi pandangan kita yang keliru. Kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 4, para makhluk hidup bukan sekedar hiasan. Mereka adalah makhluk yang penuh dengan mata, melambangkan kewaspadaan dan kesadaran. Namun kewaspadaan mereka tidak tertuju diri sendiri dan pada hal-hal duniawi, melainkan terfokus sepenuhnya pada kebesaran dan kekudusan Allah. Kewaspadaan rohani yang sejati akan menuntun kita untuk senantiasa menjaga hati agar tetap selaras dengan kehendak Tuhan.
Mata yang tertuju kepada Allah menolong kita membedakan apa yang benar, memilih jalan yang berkenan kepadanya, dan hidup dengan tujuan yang jelas. Ketika fokus kita tidak lagi terpecah oleh hal-hal yang fana, kita akan mengalami kedewasaan iman yang nyata. Hidup kita menjadi kesaksian yang hidup, bukan karena usaha kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang bekerja melalui kerendahan hati dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bayangkan betapa menakjubkannya para makhluk hidup ini dalam Wahyu pasal 4. Mereka tidak pernah berhenti memuji Allah siang dan malam. Pujian mereka bukanlah sekedar ritual, tetapi ungkapan kekaguman yang tulus terhadap Sang Pencipta. Pujian yang tidak pernah berhenti ini mengajarkan kepada kita bahwa menyembah Tuhan bukanlah aktivitas sesaat, melainkan nafas kehidupan orang percaya. Ketika pujian menjadi gaya hidup, hati kita akan senantiasa dipenuhi rasa syukur, pengharapan, dan sukacita yang sejati. Dalam pujian, kita belajar untuk melihat kebesaran Tuhan di atas segala sesuatu. Dan dari sinilah iman kita diteguhkan, serta semangat kita dibaharui setiap hari. Pujian yang lahir dari hati yang rendah akan membentuk karakter yang kuat, membawa damai sejahtera dalam setiap langkah, dan memampukan kita menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan penyembahan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Allah, kita menjadi lebih bergantung kepada Roh Kudus. Kita mulai menjadi pribadi yang memiliki haus dan lapar akan hadirat-Nya dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak lagi fokus kepada diri sendiri dan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi bersandar pada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dan Roh-Nya yang membimbing kita. Ketika kita mengalihkan pandangan kita dari diri kita sendiri dan mengarahkan mata kita kepada Yesus, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih bermakna dan dipenuhi dengan damai sejahtera yang sejati. Jadi, marilah kita bergabung bersama para makhluk hidup di ruang tahta Allah dan berseru dengan sepenuh hati, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang." Kiranya pujian dan kerendahan hati kita menjadi gaya hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami datang dengan hati yang penuh syukur dan penyembahan. Ajarlah kami untuk hidup dengan pandangan yang selalu tertuju kepadamu, dengan hati yang rendah dan roh yang haus akan hadirat-Mu. Biarlah pujian kami tidak berhenti hanya di bibir, tetapi nyata dalam setiap sikap, perkataan, dan tindakan hidup kami. Bentuklah kami menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan dalam segala hal, sehingga melalui hidup kami, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kasih Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami.
Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, sanak saudara kami, keluarga kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.